Halo sobat, selamat datang kembali di channel Pinter IT. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing video tutorial 12 cara dasar untuk mahir Excel. Berikut ini videonya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan belajar membuat tabel di dokumen jadi dengan menggunakan icon border ini di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan blok atau menandai semua baris dan kolom yang terdapat data di dalamnya seperti ini ya. Kemudian kita lakukan klik icon border ini. Jadi kita nanti cari all border seperti ini ya, cari. Kemudian di situ kita sudah terbentuk tabel seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita akan memberikan warna di sini, kita tinggal sorot. Kemudian kita cari warna yang sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Jadi begitu. Itu langkah pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah penjumlahan ya. Penjumlahan di sini adalah di Excel adalah cara paling dasar melakukan penjumlahan pada misalnya menggunakan operator plus ya atau simbol tambah seperti ini. Jadi misalkan data 1 ditambah dengan data 2, maka kita mulai dengan klik sama dengan ya. Jadi semua proses pada Excel ini dimulai dengan tanda sama dengan. Misalkan 70 ini akan kita tambahkan dengan 60 misalkan ya. Jadi tinggal tambah, kemudian di enter seperti ini ya. Jadi hasilnya sudah jadi tuh. Kemudian kita sorot seperti ini ke bawah. Kemudian sekarang pengurangan. Kalau pengurangan kita juga sama ya, tanda sama dengan, kemudian sorotan data 1, kemudian dikurangi data 2, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi sudah jadi sorot ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian? Perkalian juga sama, tanda sama dengan, kemudian data satunya kita klik, kemudian pencet tanda bintang, kemudian kita mau dikalikan yang mana di sini misalkan ya, tinggal klik seperti ini, kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian yang pembagian itu sama dengan kita klik tanda sama dengan, misalkan yang ini ya, angka tertinggi mau kita bagi dengan hasilnya pengurangan di sini ya, misalkan bisa langsung hasilnya ketemu. Jadi begitu ya. Kemudian sorot di bawah ya, kemudian biar lebih bagus kita buat tabel seperti tadi ya. Oke, seperti itu untuk penjumlahan. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan nomor pada data ini ya, misalkan di sini ya. Jadi kalau kita akan berikan nomor, itu cara paling cepat itu adalah seperti ini ya. Jadi 1, kemudian 2, dan klik, kemudian kita sorot sampai keluar tanda panah, tanda plus, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Jadi sudah ketahuan jumlahnya ada 11. Atau dengan cara yang lain, misalkan tanda sama dengan, kemudian ini ditambah dengan angka 1 misalkan ya, sudah 2 sama, taruh ke bawah, jadi seperti ini, jadi sama, hasilnya akan sama. Kemudian selanjutnya adalah kita belajar tentang konta dan count blank. Konta ini kita ingin mengetahui data mana yang sudah terisi. Kemudian kalau count blank itu kita ingin mengetahui data mana yang masih kosong seperti itu ya. Jadi konta ini fungsinya adalah menghitung jumlah sel yang terisi dalam satu rentang ya. Seperti ini ya. Jadi kita tinggal klik tanda sama dengan, kemudian klik konta ya. Konta, kemudian sorot ke bawah, kemudian
enter. Nah, ketahuan. Sekarang kali ini yang count blank seperti ini ya. Sorry, tidak ada tanda sama dengannya, harus dikasih tanda sama dengan count blank ya, seperti ini. Kemudian kita sorot ringnya, kemudian kita kasih tanda kurung, enter. Jadi ketahuan. Jadi dalam baris ini, dalam sel ini yang terisi adalah sebanyak 9 data, kemudian 2 yang kosong, kemudian ya 2 yang 1, 2 yang kosong. Kemudian kita bisa sorot ke samping, ini juga begitu, sorot ke samping. Jadi kalau misalkan gini ada 7, kita hapus 1 misalkan, ketahuan. Ini kurang 1, yang atas kurang 1, yang bawah nambah 1, seperti itu. Jadi begitulah fungsi dari konta dan count blank. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang sum. Sum ini penjumlahan. Jadi kalau kita mau menjumlah ada 2 cara. Yang pertama klik tanda sama dengan, kemudian klik sum ya, sum seperti ini, kemudian sorot dari atas ke bawah, jangan lupa dikasih tanda kurung. Nah seperti ini. Kemudian kita sorot ke samping, jadi hasilnya akan seperti ini. Begitu kira-kira. Kemudian cara yang kedua ya, kita hanya klik auto zoom sini ya, jadi klik auto zoom, tinggal enter, itu sama hasilnya nanti ya, hasilnya akan sama seperti itu kurang lebih. Kemudian yang di sini adalah nilai rata-rata atau average ya. Average itu jadi kita ingin menghitung nilai rata-rata 3 mata kuliah ini. Jadi antara mata kuliah agama, Pancasila dan Kewarganegaraan pada mahasiswa atau senam Abdurrahman ini berapa rata-ratanya nilai yang didapat. Maka kita tinggal melakukan penghitungan dengan cara tanda sama dengan, kemudian average, kemudian kita sorot sel yang mau dihitung, kemudian kasih tanda kurung, enter ya, jadi seperti itu, sama dengan yang lain ya, seperti itu. Jadi itu fungsi dari average. Kemudian fungsi F sekarang. Fungsi F ini biasanya untuk fungsi logika. Jadi F ini merupakan salah satu rumus Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tentu pada rumus-rumus Microsoft Excel. Jadi kita misalkan di sini sudah ada keterangan ya, jika nilai rata-rata 80 ke atas maka status lulus, jika nilai rata-rata 80 ke bawah maka status tidak lulus. Nah biar nanti hasilnya ketahuan langsung, kita bisa lakukan penghitungan atau fungsi logikal menggunakan fungsi if ini. Jadi caranya sama ya, klik tanda sama dengan, klik if, kemudian logikanya itu sini ya. Kalau misalkan, jadi kalau nilai rata-rata ini lebih sama dengan 80 ya, maka nanti dia lulus, kasih tanda centang atas. Nah sebaliknya tidak lulus, kalau kurang dari 80 tidak lulus ya, kasih tanda centang seperti ini, tidak lulus ya. Kemudian jangan lupa ditutup kurung ya, seperti ini ya. Kemudian kita sorot ke bawah, hasilnya akan ketahuan. Jadi 73 tidak lulus, 88 lulus, 83 lulus, 78 tidak lulus, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi.
sekarang selanjutnya adalah kita belajar tentang fungsi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama, gitu ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi VLOOKUP ini fungsinya untuk memanggil tadi, ambil data. Jadi ini tanda sama dengan, kemudian VLOOKUP ya, seperti ini. Kemudian data yang mana yang mau kita panggil, data nomor 1. Kemudian di sini kita kasih tanda titik koma, kemudian kita lakukan ring seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi, kemudian data nama itu ada pada kolom kedua, ada pada baris kedua. Jadi tanda 2, kemudian klik seperti ini ya. Jadi nomor 1, kemudian kolom kedua namanya Abdurrahman, benar kan? Kemudian kita lakukan centang seperti ini. Nah, tapi kalau kita lakukan seperti ini salah, gitu ya. Salahnya bagaimana? Caranya yang benar. Cara yang benar adalah seperti ini ya. Jadi yang ini kita kasih tanda dolar semua dulu ya, dengan cara menekan F4. Nah, dia ada tanda dolar semua toh. Nah, seperti itu. Abdurrahman. Oh ya, masih balik nih. Tadi tidak diantar soalnya. Ya, jadi kasih tanda dolar, kemudian lakukan enter. Ya, coba lagi ya. Itu sudah ada dolarnya. Kemudian, nah ini kok Abdurrahman semua. Ya, karena barisnya belum kita rubah. Kalau jenis kelamin kan ada pada kolom ketiga. Maka kita perlu sini tanda ganti nomor angka 3, kemudian ini kita ganti angka 4, ini kita ganti angka 5, kemudian ini kita ganti angka 6, ini kita ganti angka 7, ini kita ganti angka 8, takurnya 3, seperti itu ya. Kemudian ini kalau misalkan kita mau mengurangi koma di belakangnya, kita bisa lakukan dengan begini ya. Kemudian ini biar lebih rapi kita taruh di pinggir, di right ya, seperti itu. Jadi itu fungsi VLOOKUP itu ya. Kemudian sekarang kita belajar tentang grafik. Jadi untuk mengetahui itu membuat grafik itu lebih mudah menggunakan Excel ya ketimbang yang lain. Jadi tinggal kita lakukan kursus seperti ini, kemudian kita cari insert, kemudian cari tabel yang akan kita buat, kemudian klik ya, langsung keluar seperti ini itu ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang upper ini apa? Upper itu adalah fungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini ya. Jadi sama dengan upper ya, upper, kemudian klik, kemudian tentang langsung ya berubah jadi huruf besar semua. Kemudian yang ini lower sebaliknya, merubah huruf besar menjadi kecil semua. Jadi tanda sama dengan, kemudian lower ya, kita cari lower, kemudian cari kalimat yang mau dirubah, kemudian tutup kurung, langsung semua jadi kecil semua. Kemudian sekarang yang proper ini adalah merubah awal kata menjadi huruf besar semua. Jadi kita klik tanda sama dengan, kemudian klik tanda sama dengan, kemudian klik proper ya.
proper. Kemudian klik kalimat yang mau dirubah, tutup kurung, langsung menjadi awal katanya menjadi huruf besar semua gitu ya. Jadi itu teman-teman cara paling mudah kita untuk belajar Excel dari dasar-dasarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.